Wanita cantik dituduh sebagai pembunuh kepala cabang Bank BRI. Tuduhan banyak yang mengarah ke wanita itu, atau ada sosok lain yang jauh lebih berbahaya. Siapa dalang yang sebenarnya? Apakah wanita itu bisa mengungkap kebenaran sebelum hidupnya benar-benar hancur? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Pagi itu terasa sama seperti biasanya. Udara Jakarta masih padat dengan suara klakson, motor berdesakan di jalanan sempit, dan orang-orang bergegas menuju rutinitas. Maya menatap secangkir kopi hitam yang belum disentuh di meja kayu kecil di apartemennya. Aroma pahit itu biasanya cukup menenangkannya sebelum ia mulai bekerja, tapi pagi itu berbeda, entah mengapa dada Maya terasa sesak. Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Sudah 2 tahun terakhir ini Maya bekerja sebagai konsultan lepas, mengelola keuangan beberapa klien kecil. Kehidupan sederhana, tapi cukup untuk membuatnya berdiri di atas kakinya sendiri. Semua berjalan stabil, sampai suara dering ponsel itu merobek keheningan. Maya meraih ponsel yang bergetar di meja. Nama sahabat lamanya, Rani, muncul di layar. Ia menjawab cepat. "Halo, Ran? Pagi-pagi banget nelpon. Ada apa?" Suara di seberang terdengar terburu-buru, hampir panik. "Maya, kamu sudah baca berita?" "Berita apa?" Kening Maya berkerut. Ilham Pradipta, dia ditemukan tewas semalam. Katanya, dibunuh." Jantung Maya berdegup kencang. Nama itu menghantam ingatannya. Ilham Pradipta, kepala cabang BRI, sekaligus sosok yang dulu pernah begitu dekat dengannya. "Apa maksudmu? Kamu yakin?" "Ini viral, Mei. Semua portal berita menulisnya. Dan, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Nama kamu ikut disebut." Ponsel nyaris terlepas dari tangannya. Mata Maya membesar, tak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. "Apa maksudmu namaku disebut? Aku tidak ada hubungannya dengan ini." Suaranya meninggi, antara panik dan marah. Rani terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Aku nggak tahu detailnya, Mei. Tapi katanya ada saksi yang menyebut kamu sempat bertemu Ilham beberapa hari lalu." Media langsung mengaitkan. "Aku cuma nggak mau kamu kaget kalau polisi mendatangimu." Kopi di meja kini tak lebih dari cairan hitam yang hambar. Dada Maya berdegup semakin keras, seakan dunia berputar terlalu cepat. Ia menatap jendela apartemennya, gedung-gedung menjulang di luar sana tak lagi terasa kokoh. Siang itu, apartemen Maya sudah ramai dengan suara-suara asing. 2 orang polisi berdiri di pintu, menunjukkan tanda pengenal. Wajah mereka datar, tapi tatapannya tajam, seakan menembus pikirannya. "Saudari Maya?" "Iya, saya. Kami perlu bicara. Ada beberapa pertanyaan terkait kasus yang sedang kami tangani." Tetangga-tetangga yang kebetulan lewat berhenti dan melirik. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Maya bisa merasakan tatapan penuh curiga menusuk ke arahnya. Ia mencoba tetap tenang, meski kakinya gemetar. "Boleh saya tahu ini tentang apa?" "Pembunuhan terhadap Ilham Pradipta," jawab salah satu polisi tegas. Dunia Maya seakan runtuh. Semua tatapan tetangga kini terasa seperti penghakiman. Ia ingin berteriak, menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Tapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Di kantor polisi, ruangan itu terasa pengap meski pendingin udara menyala. Kursi besi yang ia duduki dingin, tapi peluh dingin membasahi punggungnya. Seorang penyidik membuka map, menatap Maya dengan sorot mata penuh keraguan. "Kami mendapat keterangan bahwa saudari Maya sempat bertemu dengan korban beberapa hari sebelum kejadian. Benar?" Maya menelan ludah. Ia ingat pertemuan singkat itu. Ilham memang sempat menghubunginya untuk membicarakan urusan lama, utang bisnis kecil yang melibatkan beberapa orang. Pertemuan itu berlangsung singkat, tanpa konflik berarti, hanya sekadar percakapan formal yang kaku. "Ya, saya memang bertemu dengan beliau. Tapi hanya sebentar. Tidak ada hal serius." Penyidik itu mengetukkan pulpennya ke meja.
Tapi beberapa saksi mengatakan kalian terlihat terlibat adu argumen. Suara Anda terdengar meninggi. Itu hanya kesalahpahaman. Saya tidak ada alasan untuk mencelakai dia. Suara Maya bergetar, matanya mulai basah. Ia ingin berdiri, ingin membela diri lebih keras, tapi tubuhnya lemah. Penyidik hanya mencatat tanpa ekspresi, seolah setiap kata yang keluar dari mulut Maya hanyalah alasan semata. Malam itu, Maya kembali ke apartemen dengan tubuh lemas. Rani menemuinya, membawa makanan, tapi Maya bahkan tidak punya selera. Semua orang di luar sana sudah mulai berspekulasi, "Mei," kata Rani pelan. "Aku nggak peduli apa kata mereka. Aku tahu aku nggak bersalah. Tapi mereka nggak butuh kebenaran. Mereka butuh cerita. Dan sekarang, cerita itu menunjuk ke kamu." Maya menunduk, air matanya menetes. Dunia yang ia bangun dengan susah payah kini runtuh begitu saja. Reputasi, kepercayaan orang, semuanya hancur. Ia hanya ingin tidur dan berharap semua ini mimpi. Tapi sayangnya, mimpi buruk itu nyata. Beberapa hari berikutnya, pemberitaan semakin gila. Wajah Maya terpampang di layar televisi, di artikel daring, bahkan di poster kecil yang beredar di media sosial. Judul-judul sensasional menudingnya. Mantan rekan diduga terlibat pembunuhan kepala cabang BRI. Wanita misterius di balik kematian Ilham Pradipta. Maya menutup laptop dengan keras, tubuhnya gemetar. Ia merasa sendirian. Bahkan keluarganya yang tinggal di kota lain hanya bisa menelpon dengan suara ragu. Ada jeda panjang sebelum mereka berkata, "Kami percaya kamu tidak bersalah, Mei," tapi ia tahu keraguan itu ada di sana. Di balik kaca jendela apartemennya, malam Jakarta berkilau dengan lampu-lampu. Tapi bagi Maya, semuanya terasa gelap. Hidupnya yang dulu sederhana kini terbelah. Ia tahu satu hal, jika ia tidak bertindak, ia akan tenggelam dalam fitnah ini. Dengan tangan yang masih gemetar, Maya membuka buku catatan kecilnya. Di halaman kosong, ia menulis dengan huruf besar, "Aku harus menemukan kebenaran." Dan di sanalah langkah panjang itu dimulai. Maya duduk di ruang tamu apartemennya, lampu redup menerangi wajahnya yang pucat. Malam itu terasa panjang, seakan detik demi detik berjalan lebih lambat dari biasanya. Rani sudah pulang, meninggalkannya sendirian dengan tumpukan pikiran yang berputar-putar. Televisi menyala tanpa suara, hanya menampilkan berita yang terus-menerus memutar kasus Ilham Pradipta. Nama Maya masih terus disebut, meski ia berkali-kali menolak percaya bahwa dunia begitu mudah menuduh tanpa bukti. Ia menatap foto lama yang tergeletak di meja. Foto itu sudah agak kusam, diambil beberapa tahun lalu saat ia masih bekerja di bank yang sama, BRI cabang Jakarta Selatan. Waktu itu, ia masih mengenakan blazer biru muda, wajahnya penuh optimisme, dan senyumnya mengembang. Di sampingnya berdiri seorang pria dengan setelan rapi, kacamata tipis, dan tatapan penuh wibawa, Ilham Pradipta. Maya menarik napas dalam-dalam. Ingatan tentang masa lalu mulai menyeruak, membuka lembaran-lembaran yang selama ini ia tutup rapat. Tahun-tahun awal Maya bekerja di BRI penuh dengan semangat. Ia dikenal sebagai pegawai rajin, teliti, dan punya insting tajam dalam analisis keuangan. Tak butuh waktu lama bagi atasannya untuk melihat potensinya. Dan di sanalah perkenalannya dengan Ilham dimulai. Ilham Pradipta bukanlah orang sembarangan. Karirnya melesat cepat, dikenal disiplin sekaligus ambisius. Bagi sebagian orang, ia adalah sosok inspirasi. Bagi yang lain, ia adalah bayangan menekan yang membuat napas terasa sesak. Maya sendiri, pada awalnya, melihat Ilham sebagai mentor yang bijaksana. Ia banyak belajar dari pria itu, cara membaca laporan keuangan yang rumit, menafsirkan data, bahkan strategi menghadapi klien besar. Namun, di balik semua itu, Maya juga menyaksikan sisi gelapnya. Ilham bukan hanya ambisius, ia juga keras, dingin, dan terkadang tidak segan menekan bawahannya dengan cara yang kejam. "Maya, dalam pekerjaan ini, angka adalah segalanya," kata Ilham suatu ketika, saat mereka lembur di kantor. "Tidak ada ruang untuk kesalahan. Kalau ada satu celah, kita bisa hancur. Ingat itu." Maya hanya mengangguk. Tapi jauh di dalam hati, ia merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar perfeksionisme.
Ilham seperti menyimpan sesuatu yang membuatnya selalu terlihat waspada, seakan ada rahasia yang tak boleh terungkap. Maya ingat betul, titik balik hubungannya dengan Ilham terjadi ketika mereka menangani proyek investasi besar dari seorang klien penting. Saat itu, Maya menemukan kejanggalan dalam laporan dana. Ada aliran uang yang tidak jelas asal-usulnya, jumlahnya tidak sedikit, dan seolah sengaja ditutupi. Dengan keberanian, ia mendatangi Ilham. "Pak, saya menemukan data yang tidak konsisten. Ada transfer besar ke rekening pihak ketiga yang tidak ada dalam kontrak." Ilham menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Kamu terlalu detail, Maya. Itu hanya teknis, tidak perlu dibesar-besarkan." "Tapi, Pak, ini bisa berbahaya kalau Aidit." "Cukup," suara Ilham meninggi, membuat Maya terkejut. "Saya sudah bilang itu bukan urusanmu. Kerjakan bagianmu saja." Itu pertama kalinya Maya melihat sisi lain Ilham, bukan mentor yang bijaksana, melainkan atasan yang penuh amarah. Sejak saat itu, hubungan mereka merenggang. Maya memilih diam, tapi hatinya menolak lupa. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa bulan kemudian, masalah itu semakin membesar. Maya mendengar desas-desus bahwa Ilham terlibat dalam praktek manipulasi dana. Rumor itu beredar pelan, tapi tidak ada yang berani berbicara lantang. Maya merasa terjebak dalam dilema, melaporkan dan kehilangan pekerjaannya, atau diam dan membiarkan semuanya mengalir. Pada akhirnya, Maya memilih mundur. Ia mengajukan resign dengan alasan pribadi, meski banyak yang heran mengapa ia meninggalkan karir menjanjikan begitu saja. Hanya Maya yang tahu alasannya, ia tidak tahan lagi berada di bawah bayang-bayang Ilham. Kini, bertahun-tahun kemudian, masa lalu itu menghantamnya kembali. Pertemuan singkat beberapa hari lalu sebenarnya tidak ia rencanakan. Ilham menghubunginya melalui pesan singkat. "Aku ingin bertemu. Ada hal penting yang perlu dibicarakan." Maya ragu. Baginya, Ilham hanyalah bagian dari masa lalu yang ingin ia lupakan. Namun, rasa penasaran dan sedikit rasa bersalah membuatnya setuju. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil dekat Sudirman. Suasana saat itu tegang. Ilham tampak lebih tua, wajahnya keras, namun sorot matanya masih sama, penuh perhitungan. "Aku butuh bantuanmu," kata Ilham langsung, tanpa basa-basi. "Bantuan apa?" Maya menatap curiga. "Masalah lama. Ada orang yang mencoba membuka kembali dokumen lama. Kau satu-satunya yang bisa kupercaya." Maya terdiam. Hatinya berdebar. "Dokumen lama? Apa maksudnya? Aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan itu semua, Pak. Jangan libatkan aku. Tolong, Maya. Aku tidak punya banyak waktu." Perbincangan itu berakhir dengan Maya meninggalkan kafe lebih dulu. Ia tidak sanggup mendengarkan lebih banyak. Ia tidak ingin kembali terseret ke dalam masalah lama. Tapi kini, setelah Ilham ditemukan tewas, pertemuan itulah yang menyeretnya menjadi tersangka. Malam semakin larut. Maya memejamkan mata, mencoba mengusir semua kenangan itu, tapi gagal. Bayangan Ilham, suara kerasnya, bahkan tatapan terakhirnya di kafe itu terus menghantui. Apakah mungkin Ilham memang sedang menghadapi ancaman besar? Apakah benar ada orang yang memburu rahasia lamanya? Dan apakah pertemuan singkat mereka telah membuat Maya terlihat seolah-olah punya motif untuk membungkamnya? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantam kepalanya tanpa henti. Satu hal yang pasti, jika ia ingin membersihkan namanya, ia harus kembali menelusuri jejak masa lalu, jejak yang dulu sengaja ia tinggalkan. Dengan tangan bergetar, Maya meraih foto lama itu dan menatapnya lekat-lekat. "Kalau memang ini harus dibuka lagi, aku akan hadapi." Malam itu, Maya tahu perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Masa lalu yang ia benci kini menjadi satu-satunya jalan untuk membuktikan kebenaran. Pagi itu udara begitu berat. Matahari bahkan seakan enggan menembus jendela apartemen Maya. Sejak semalam ia tidak tidur, pikirannya terus dihantui suara penyidik, tatapan curiga, dan berita-berita yang menuliskan namanya seolah sudah pasti bersalah. Di meja, laptop masih menyala dengan artikel terbuka, "Misteri Kematian Ilham Pradipta, mantan rekan kerja diduga terlibat." Judul itu menghantam matanya berkali-kali. Kata "diduga"
seakan sudah berubah menjadi terdakwa di kepalanya. Ia menutup laptop dengan kasar, menekan wajahnya dengan kedua tangan, mencoba meredam gejolak yang makin tak terkendali. Ketukan di pintu membuatnya tersentak. Jantungnya berdegup keras. Ia ragu sejenak, lalu melangkah pelan dan membuka pintu. Benar saja, 2 polisi berdiri di sana lagi. Kali ini mereka tidak hanya datang untuk bertanya. "Saudari Maya, kami mohon ikut ke kantor untuk pemeriksaan lanjutan," ucap salah satu dari mereka dengan nada resmi. Maya menelan ludah. "Sekarang? Ya, akan lebih baik bila Anda kooperatif." Tatapan tetangga kembali menusuk dari lorong apartemen. Bisikan-bisikan lirih terdengar jelas, "Itu dia, yang diberita." Maya ingin menutup telinganya, tapi tidak bisa. Dengan langkah lemas, ia mengikuti polisi ke mobil dinas yang sudah menunggu. Ruang interogasi kali ini lebih dingin daripada sebelumnya. Dinding abu-abu, lampu neon yang menyilaukan, dan meja besi di tengah ruangan membuat suasana mencekam. Seorang penyidik baru duduk di seberang Maya, menatapnya dengan mata tajam, seolah sudah tahu jawaban sebelum ia membuka mulut. "Kami mendapat laporan tambahan dari saksi," kata penyidik itu sambil membuka map tebal. "Anda bukan hanya bertemu dengan korban. Anda juga terlibat perdebatan sengit. Ada yang mendengar Anda berkata akan menyesalinya jika terus mengganggu Anda. Benar?" Maya terkejut. "Itu tidak benar. Saya memang bertemu dengan Ilham, tapi saya tidak pernah mengancamnya. Saya hanya bilang saya tidak ingin terlibat lagi dengan urusan lamanya. Itu saja." Penyidik mencatat dengan ekspresi datar. "Tapi saksi mengatakan nada suara Anda keras. Bahkan korban terlihat emosi setelahnya." "Itu hanya percakapan biasa yang agak tegang. Semua orang bisa berbeda pendapat." Tangannya gemetar. Suara Maya meninggi, namun justru semakin membuatnya terlihat seperti orang yang sedang menutupi sesuatu. Penyidik menatapnya lama, lalu meletakkan sebuah amplop di meja. "Kami juga menemukan bukti bahwa nomor Anda adalah salah satu dari sekian nomor terakhir yang menghubungi korban sebelum kejadian." Maya menahan napas. Ia ingat pesan singkat Ilham malam itu, pesan singkat yang justru membuatnya datang ke kafe. Pesan itu bisa jadi bukti kunci bahwa ia memang bertemu Ilham. Dan sekarang, bukti itu berbalik menusuk dirinya. "Ya, memang benar saya menerima pesan. Tapi itu dia yang menghubungi saya, bukan sebaliknya. Dia meminta tolong, bukan saya." Suara Maya parau, hampir pecah. Penyidik hanya menutup map dengan suara keras. "Semua akan kami selidiki. Untuk sementara, publik sudah tahu bahwa Anda adalah salah satu orang terakhir yang bertemu dengan korban. Itu cukup untuk menimbulkan kecurigaan." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalanya. "Publik," kata itu menakutkan. Ia bisa melawan polisi dengan bukti, tapi melawan opini publik? Itu mustahil. Sepulang dari kantor polisi, Maya merasa seluruh tubuhnya hampa. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi dinding kosong. Telepon genggamnya berdering berkali-kali, nomor yang tak ia kenal, pesan-pesan ancaman, bahkan komentar kasar di media sosial. "Pembunuh. Beraninya kamu bunuh atasan sendiri. Wanita licik." Maya menjatuhkan ponselnya, tubuhnya gemetar. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa ia tidak bersalah. Tapi siapa yang mau mendengar? Semua orang sudah menutup telinga mereka, percaya pada cerita yang mereka inginkan. Sore itu, Rani datang lagi. Wajahnya penuh cemas. Begitu masuk, ia langsung memeluk Maya yang terduduk lemah di sofa. "Mei, kamu harus kuat. Aku tahu kamu tidak bersalah. Tapi kalau kamu terus diam begini, mereka akan makin yakin kamu bersalah." Maya terisak. "Apa yang harus aku lakukan, Ran? Semua bukti seolah melawan aku. Saksi bilang aku bertengkar dengan Ilham. Nomorku salah satu yang terakhir menghubunginya. Media terus memelintir cerita. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi." Rani menggenggam tangannya erat. "Kamu masih punya aku. Dan kamu masih punya dirimu sendiri. Kalau kamu nggak mulai mencari bukti yang sebenarnya, siapa lagi? Kamu harus buktikan bahwa ada orang lain yang jauh lebih punya alasan untuk membunuh Ilham." Maya menatap sahabatnya dengan mata sembab.
Kata-kata itu menyalakan api kecil dalam dirinya. Selama ini ia hanya bertahan, hanya menyangkal tuduhan. Tapi menyangkal saja tidak cukup. Ia harus bergerak, harus mencari kebenaran yang bisa menyingkap siapa yang sebenarnya berada di balik semua ini. Malam itu, Maya duduk sendirian dengan secarik kertas kosong di hadapannya. Ia menulis satu persatu. Siapa saja yang mungkin punya masalah dengan Ilham? Apa alasan Ilham memintanya bertemu? Apa maksud dokumen lama yang disebutnya? Tulisannya bergetar, tapi tekadnya mulai tumbuh. Ia tahu jalan ini akan berbahaya, bahkan mungkin membuatnya semakin dicurigai. Tapi diam berarti menyerah, dan ia bukan orang yang mudah menyerah. Maya menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip, seolah mengejek. Di balik kerlip cahaya itu, ia tahu ada seseorang yang sedang menertawakannya, seseorang yang sengaja menjadikannya kambing hitam. Dan mulai malam itu, Maya bersumpah, ia akan menemukan orang itu, apapun risikonya. Hujan turun deras malam itu. Suara rintiknya menghantam jendela apartemen Maya, membentuk irama yang tidak menenangkan, melainkan mencekam. Maya duduk di depan meja, menatap kertas catatan yang sudah penuh coretan. Ia mencoba menyusun benang merah, tapi setiap kali menemukan potongan informasi, selalu ada jalan buntu. Di tengah keheningan yang dipecahkan hujan, ia merasa ada sesuatu yang lain. Bukan hanya suara air, tapi juga perasaan aneh, seperti sedang diawasi. Dari balik tirai, ia menoleh ke arah jalan. Samar-samar, di antara genangan air dan lampu jalan, terlihat sosok seseorang berdiri mematung, seakan menatap ke arah jendelanya. Maya menahan napas. Degup jantungnya semakin cepat. Ia mengucek matanya, mencoba memastikan. Tapi ketika ia melihat lagi, sosok itu sudah menghilang, hanya menyisakan jalan basah dan mobil yang lewat terburu-buru. Apa aku mulai berhalusinasi? Gumamnya pelan. Namun rasa gelisah itu tidak hilang. Sejak namanya terseret dalam kasus Ilham, Maya merasa hidupnya tidak pernah lagi benar-benar tenang. Ada tatapan yang selalu mengikutinya, entah di lobi apartemen, di minimarket, atau bahkan di halte ketika ia mencoba keluar sebentar. Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk bergerak. Ia tidak bisa hanya menunggu polisi mengumumkan hasil penyelidikan, karena sejak ini, semua bukti justru mengarah kepadanya. Ia harus menemukan celah, sesuatu yang bisa membuka jalan menuju kebenaran. Ia menghubungi seorang kenalan lama, Rendra, yang dulu bekerja di bagian audit internal BRI. Nomornya masih tersimpan di ponsel, meski sudah lama tidak berhubungan. "Halo, Rendra, ini Maya." Hening sebentar di seberang, lalu terdengar suara terkejut. "Maya, aku kira kamu sudah. Astaga, semua orang lagi ngomongin kamu." "Aku tahu. Tolong, jangan percaya semua yang kamu baca di berita. Aku butuh bantuanmu." "Bantuan apa?" "Aku perlu tahu, apakah ada masalah yang sedang dihadapi Ilham sebelum dia meninggal. Sesuatu yang mungkin tidak dicatat di laporan resmi." Rendra terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Aku nggak bisa bicara lewat telepon. Terlalu berisiko. Kalau kamu serius, kita ketemu. Tapi jangan di tempat biasa. Aku akan kabari lokasinya nanti." Telepon terputus. Maya menggenggam ponselnya erat. Suasana semakin menegangkan. Jika sampai orang-orang yang ia hubungi juga merasa takut, itu berarti masalah ini jauh lebih besar daripada dugaan. Siang itu, Maya mencoba keluar sebentar untuk membeli makanan. Tapi di tengah perjalanan, ia merasa langkah seseorang mengikuti. Setiap kali ia berhenti, langkah itu juga berhenti. Ia mempercepat jalan, menyusuri gang kecil di belakang deretan toko. Nafasnya tersengal, hujan gerimis menempel di kulitnya. Ketika ia menoleh cepat, ia melihat seorang pria dengan topi hitam berdiri tidak jauh darinya. Wajahnya tersembunyi, hanya terlihat garis rahang yang tegas. Begitu mata mereka bertemu, pria itu berbalik, berjalan cepat, lalu menghilang di balik tikungan. Maya berdiri mematung. Tubuhnya gemetar, antara takut dan bingung. Apakah pria itu hanya kebetulan lewat? Atau memang sengaja mengikutinya? Malam harinya, Rani datang lagi. Kali ini wajah sahabatnya lebih tegang dari sebelumnya. "Mei, aku dengar gosip aneh.
Katanya polisi sudah dapat bukti baru. Mereka menemukan sidik jari kamu di sekitar lokasi kejadian. Maya terbelalak. Itu tidak mungkin. Aku tidak pernah ke sana. Aku tahu. Tapi mereka bisa saja memelintirnya. Mungkin ada yang sengaja menaruh sesuatu. Maya menunduk, tangannya menutupi wajah. Rasanya semakin berat. Bukan hanya tuduhan, tapi kini ada bukti fisik yang seolah-olah benar-benar menjeratnya. Ran, aku merasa ada orang yang mengikuti aku. Aku lihat seseorang berdiri di depan apartemen semalam. Lalu tadi siang, ada pria aneh yang terus membuntutiku. Rani memegang bahunya erat. Kalau benar ada yang mengawasi kamu, berarti mereka takut kamu menemukan sesuatu. Itu tandanya kamu harus terus maju, Mei. Jangan berhenti. Kata-kata itu menusuk hati Maya. Ketakutan masih membelenggunya, tapi di balik itu ada tekad yang perlahan menguat. Jika memang ada seseorang yang berusaha menjebaknya, maka orang itu pasti punya rahasia besar yang harus ditutupi. Beberapa hari kemudian, Rendra akhirnya menghubungi Maya. Ia memberi alamat pertemuan, sebuah kafe kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Maya datang dengan hati-hati, matanya waspada memperhatikan sekeliling. Rendra sudah menunggu di sudut ruangan. Begitu melihat Maya, ia segera menunduk, seakan takut terlihat orang lain. Aku nggak bisa lama, katanya dengan suara rendah. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Sebelum dia meninggal, Ilham sedang dalam tekanan besar. Ada audit internal yang hampir membuka kasus lama. Dan, namamu muncul di salah satu dokumen. Maya terkejut. Apa? Dokumen apa? Data transaksi lama, proyek investasi yang dulu kamu kerjakan bersama dia. Ada aliran dana mencurigakan, dan kamu tercatat sebagai salah satu pihak yang terlibat. Maya menggeleng cepat. Tidak mungkin. Aku justru yang menemukan kejanggalan itu. Aku pernah menanyakan langsung ke Ilham, dan dia menyuruhku diam. Aku percaya kamu, Mei. Tapi catatan itu bisa dipelintir. Kalau orang yang tepat mendapatkannya, kamu bisa terlihat seolah ikut bermain. Maya merasa kepalanya berputar. Semua mulai masuk akal, kenapa Ilham ingin menemuinya lagi, kenapa ia menyebut dokumen lama. Rupanya, ada seseorang yang mencoba membuka kembali rahasia itu. Dan entah bagaimana, namanya terseret dalam catatan tersebut. Rendra menatapnya dengan cemas. Aku sarankan kamu hati-hati. Banyak orang ingin masalah ini tidak pernah terungkap. Ilham sudah jadi korban. Kamu mungkin berikutnya. Maya pulang dengan tubuh lemas. Jalanan malam penuh cahaya lampu, tapi baginya seperti lorong gelap tanpa ujung. Kata-kata Rendra terus terngiang, kamu mungkin berikutnya. Saat sampai di depan apartemen, ia kembali merasakan sesuatu. Ada motor hitam terparkir agak jauh, lampunya mati, pengendaranya masih duduk diam dengan helm tertutup. Maya mempercepat langkah menuju lobi, jantungnya berdetak kencang. Begitu ia menoleh, motor itu langsung menyala dan melaju cepat, menghilang ke kejauhan. Maya berdiri di lobi, napasnya terengah. Kali ini ia yakin, bayangan yang mengintainya bukan hanya perasaan. Ada seseorang yang benar-benar mengawasi setiap langkahnya. Dan itu berarti, ia semakin dekat pada kebenaran, kebenaran yang bisa membebaskannya, atau justru menghancurkannya. Hari itu langit mendung sejak pagi. Awan kelabu menggantung rendah, seakan menahan sesuatu yang berat. Maya duduk di ruang tamu apartemennya dengan mata sembab, tidak karena menangis, melainkan karena kurang tidur. Ia hampir tidak bisa memejamkan mata semalaman, bayangan motor hitam dan sosok pria bertopi terus menghantui pikirannya. Rani sudah pulang sejak dini hari, dan apartemen terasa lebih sepi dari biasanya. Maya hanya ditemani secangkir kopi dingin yang bahkan tak sanggup lagi ia minum. Pikirannya terus kembali pada kata-kata Rendra tentang dokumen lama. Semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas detailnya muncul di kepalanya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk. Kita perlu bicara. Segera. Dani. Maya menatap layar itu lama sekali. Nama yang muncul membuat hatinya berdebar. Dani, mantan rekan kerja yang dulu pernah dekat, bahkan lebih dari sekadar teman. Mereka sempat berbagi rahasia,
berbagi tawa, sampai akhirnya jarak terbentuk setelah Maya memilih keluar dari kantor. Mengapa tiba-tiba Dani ingin bertemu? Apakah ia benar-benar ingin menolong, atau justru bagian dari jebakan yang lebih besar? Pertemuan itu berlangsung di sebuah restoran kecil, tidak jauh dari kantor cabang Berry tempat mereka dulu bekerja. Restoran itu tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa pengunjung yang tampak sibuk dengan urusan masing-masing. Maya datang dengan hati-hati, mengenakan topi hitam sederhana untuk menyamarkan wajahnya. Begitu masuk, matanya langsung menemukan Dani. Ia duduk di sudut ruangan, menatap keluar jendela sambil mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Dani masih sama seperti dulu, tampang tegas dengan sorot mata yang tajam. Tapi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sulit Maya jelaskan. Bukan lagi wajah hangat yang ia kenal, melainkan wajah seseorang yang penuh beban. "Maya," ucap Dani begitu ia mendekat. Maya duduk, menjaga jarak secukupnya. "Kenapa kamu menghubungiku?" Dani menarik napas panjang sebelum menjawab. "Aku tahu apa yang sedang kamu hadapi. Dan aku tahu, kamu tidak bersalah." Maya menatapnya lekat-lekat, berusaha membaca ketulusan dalam suaranya. "Kalau kamu tahu aku tidak bersalah, kenapa tidak bicara ke polisi?" "Bukan semudah itu," Dani menunduk, suaranya pelan. "Ada hal-hal yang kamu tidak tahu. Hal-hal yang bisa membuatmu hancur kalau kamu salah melangkah." Maya menggenggam tangannya di pangkuan, berusaha menahan emosi. "Aku sudah hancur, Dani. Namaku tercemar, aku diikuti orang-orang misterius, bahkan aku tidak bisa tidur tanpa ketakutan. Jadi jangan bicara seakan aku masih punya banyak pilihan." Hening sejenak. Dani menatapnya, kali ini lebih serius. "Baik, kalau begitu aku akan bicara jujur. Ilham bukan hanya atasan yang keras. Dia punya banyak musuh, Maya. Dan musuh-musuh itu bukan orang biasa. Mereka orang-orang yang punya pengaruh besar di dalam maupun luar ban. Aku yakin pembunuhnya berasal dari lingkaran itu." "Dan kenapa aku yang dituduh?" Suara Maya meninggi. "Karena kamu mudah dijadikan kambing hitam," jawab Dani cepat. "Kamu pernah dekat dengan Ilham, kamu pernah berselisih dengannya, dan ada catatan lama yang menghubungkan nama kamu. Semua itu sempurna untuk menjebakmu." Kata-kata itu menusuk Maya. Ia merasakan kebenaran di balik ucapan Dani, tapi sekaligus ada sesuatu yang mengganjal. "Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Dari mana kamu dapat informasi sebanyak itu?" Dani tersenyum tipis, tapi senyum itu dingin. "Aku punya jalanku sendiri." Percakapan mereka berlanjut hampir 1 jam. Dani bercerita tentang beberapa pejabat yang pernah berseteru dengan Ilham, tentang audit rahasia yang mungkin menjadi pemicu kematiannya. Namun, setiap kali Maya bertanya lebih jauh, Dani selalu berhenti, seakan menahan sesuatu. Ketika mereka hendak berpisah, Dani tiba-tiba mendekatkan wajahnya dan berbisik, "Jangan percaya siapapun, termasuk aku. Dunia ini jauh lebih kotor dari yang kamu bayangkan." Maya terdiam. Kata-kata itu menambah kebingungan dalam dirinya. Bagaimana mungkin seseorang bisa berkata tidak percaya pada siapapun, termasuk dirinya sendiri? Dalam perjalanan pulang, pikiran Maya kalut. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Dani. Ia memang memberi informasi penting, tapi sekaligus meninggalkan banyak celah misterius. Apakah Dani benar-benar ingin menolong, atau justru sedang memainkan peran ganda? Malamnya, Rani datang membawa makanan. Maya bercerita tentang pertemuannya dengan Dani. "Dia bilang aku jangan percaya siapapun, termasuk dia sendiri," ucap Maya dengan suara getir. Rani menatapnya kaget. "Itu aneh, Mei. Kalau memang dia tulus, kenapa harus mengucapkan hal seperti itu?" "Itulah yang aku pikirkan. Tapi bagian yang membuatku makin bingung, aku merasa Dani tahu lebih banyak daripada yang dia tunjukkan." Rani terdiam, lalu berkata hati-hati, "Kamu harus berhati-hati, Mei. Kadang orang yang terlihat menolong justru yang paling berbahaya." Maya menggenggam sendok dengan tangan gemetar. Dalam hati ia sadar, kata-kata Rani mungkin benar. Beberapa hari kemudian, Maya mendapat pesan anonim di emailnya. Subjeknya hanya berbunyi, "Bukti." Isi pesan itu membuat darahnya berdesir.
Ada foto-foto hasil tangkapan layar percakapan email lama antara Ilham dengan seseorang yang menggunakan alamat anonim. Dalam salah satu percakapan, nama Dani disebut sebagai orang yang bisa mengatur semuanya agar berjalan mulus. Maya menutup laptopnya cepat, napasnya memburu. "Dani," bisiknya lirih. Apakah benar Dani terlibat? Ataukah foto itu hanya rekayasa untuk membuatnya ragu? Bayangan mulai bercampur. Dani bisa saja teman, tapi juga bisa jadi lawan paling berbahaya. Maya sadar, ke depan ia harus melangkah dengan hati-hati. Karena satu langkah salah, bisa membuatnya benar-benar jatuh tanpa jalan kembali. Hujan baru saja reda sore itu. Sisa-sisa air masih menetes dari dedaunan, dan udara terasa lembab menusuk kulit. Maya duduk di depan laptopnya dengan tangan gemetar. Foto-foto yang ia terima lewat email anonim masih terbayang jelas. Nama Dani tertulis di sana, terhubung dengan Ilham dalam percakapan rahasia. Namun ada yang janggal. Format email terlihat seperti hasil tangkapan layar, bukan dokumen asli. Itu bisa jadi bukti nyata, tapi juga bisa rekayasa untuk menjebaknya lebih jauh. Maya menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. "Aku tidak boleh gegabah," gumamnya. "Kalau semua ini benar, aku harus mencari bukti yang asli, bukan hanya potongan yang dikirim entah oleh siapa." Malam itu, ia memutuskan untuk keluar. Rendra pernah mengatakan bahwa ada dokumen lama yang mengaitkan namanya. Jika benar dokumen itu disimpan dalam arsip kantor, maka ia harus mencarinya sendiri. Dengan hati-hati, Maya mengenakan jaket hitam dan masker. Ia menunggu hingga jam malam, lalu bergerak menuju gedung kantor cabang tempat Ilham dulu bekerja. Bangunan itu sudah ditutup, hanya ada satpam berjaga di pos depan. Maya bersembunyi di balik pepohonan, memperhatikan setiap gerakan satpam. Degup jantungnya nyaris menembus dada. Ini gila, kalau ketahuan, ia bisa ditangkap bukan hanya karena tuduhan pembunuhan, tapi juga sebagai penyusup. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Ketika satpam meninggalkan pos sebentar untuk memeriksa sisi lain gedung, Maya berlari kecil menyusuri pagar, menemukan celah yang bisa ia lewati. Tangannya tergores kawat, tapi ia tidak peduli. Ia berhasil masuk. Di dalam, gedung itu terasa menyeramkan. Lampu darurat memancarkan cahaya redup kehijauan, menciptakan bayangan panjang di dinding. Setiap langkah Maya bergema, membuatnya semakin waspada. Ia menuju ruang arsip di lantai bawah. Pintu itu terkunci, tapi Maya masih ingat trik lama. Dulu ia pernah membantu mengurus dokumen di ruangan itu, dan tahu bahwa kunci pintunya bisa dibuka dengan kartu plastik tertentu. Dengan sedikit usaha, ia berhasil mencongkel pintu hingga terbuka. Udara pengap menyambutnya. Bau kertas tua bercampur debu menusuk hidung. Rak-rak tinggi berjajar rapi, penuh dengan map, kotak, dan bundelan berkas. Maya menyalakan senter kecil dari ponselnya, lalu mulai mencari. Tangannya bergetar saat menyusuri rak demi rak. Dokumen lama, audit internal, catatan investasi, gumamnya, mencoba mengingat kata-kata Rendra. Setelah hampir setengah jam, ia menemukannya. Sebuah map berlabel proyek mandiri 5 tahun lalu. Di dalamnya ada lembaran-lembaran laporan transaksi, dan di salah satunya, benar, namanya tercatat. Tapi ketika ia membaca lebih lanjut, jantungnya berhenti sesaat. Ada tanda tangan Ilham di pojok bawah, bersama catatan tangan yang berbunyi, "Maya tidak tahu. Jangan libatkan dia." Mata Maya berkaca-kaca. Inilah bukti bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia hanya dijadikan alat. Tapi di sisi lain, ini juga berarti ada seseorang yang sengaja memasukkan namanya ke dalam dokumen itu untuk melindungi kepentingannya sendiri. Suara langkah tiba-tiba terdengar di lorong. Maya buru-buru mematikan senter dan bersembunyi di balik rak. Nafasnya tercekat, tubuhnya menempel ke dinding dingin. Cahaya senter lain masuk ke ruangan. Ada seseorang di sana. Bukan satpam, langkahnya terlalu ringan, terlalu hati-hati. Sosok itu berhenti tak jauh dari tempat Maya bersembunyi, lalu membuka salah satu rak, seolah mencari sesuatu juga. Maya menahan napas sekuat mungkin. Dalam cahaya redup, ia bisa melihat siluet tubuh tinggi dengan bahu lebar. Helm hitam tergantung di tangannya. Pria itu, sosok yang beberapa kali membuntutinya.
Maya merasakan bulu kuduknya berdiri. Jika ia ketahuan, habislah sudah. Perlahan ia merapatkan map yang ia temukan ke dadanya, lalu bergerak mundur setapak demi setapak. Suara kecil dari kertas yang bergesekan membuat pria itu menoleh cepat. Senter mengarah lurus ke tempatnya bersembunyi. Maya tak sempat berpikir. Ia berlari keluar ruangan, langkah kakinya menggema keras. Pria itu berteriak singkat, lalu mengejarnya. Lorong gedung berubah menjadi arena pengejaran. Maya berlari sekuat tenaga, map berisi dokumen erat di pelukannya. Nafasnya memburu, dadanya sakit. Ia menuruni tangga darurat, tapi pria itu semakin dekat. Suara langkah berat terdengar hanya beberapa meter di belakangnya. Maya panik, tapi terus berlari, hingga akhirnya menemukan pintu keluar darurat yang langsung menuju halaman belakang. Dengan tenaga terakhir, ia mendorong pintu itu hingga terbuka, lalu berlari menembus malam. Hujan kembali turun rintik-rintik, membuat jalanan licin. Maya hampir terjatuh, tapi berhasil bangkit lagi. Suara motor menyala tak jauh dari sana. Maya menoleh. Pria itu kini menyalakan motornya, siap mengejar lebih jauh. Tanpa pikir panjang, Maya berlari ke arah jalan utama, menyelinap di antara kendaraan yang melintas. Klakson bersahut-sahutan, orang-orang menjerit marah, tapi ia tidak peduli. Yang penting, ia harus lolos. Akhirnya, setelah beberapa menit kacau balau, Maya berhasil menyelinap ke dalam sebuah gang sempit. Napasnya terengah, tubuhnya basah kuyup. Motor itu sempat berhenti di ujung gang, tapi kemudian berputar arah dan menghilang. Maya jatuh terduduk di tanah basah. Map berisi dokumen masih ia peluk erat. Air mata bercampur hujan menetes di pipinya. Ia sadar, apa yang ia pegang sekarang adalah kunci segalanya. Bukti bahwa ia tidak bersalah, dan mungkin juga jalan untuk menemukan siapa Dalang sebenarnya. Tapi harga dari bukti itu adalah nyawanya sendiri. Malam itu, Maya kembali ke apartemen dengan tubuh lelah. Rani terkejut melihat kondisinya, tapi Maya terlalu lelah untuk menjelaskan panjang lebar. Ia hanya menunjukkan map itu, membuka lembaran dengan catatan tangan Ilham. Rani menutup mulutnya, matanya membesar. Ini bisa menyelamatkan kamu, Mei. Ya, Maya mengangguk lemah. Tapi juga bisa membunuhku lebih cepat kalau mereka tahu aku yang menyimpannya. Keduanya terdiam lama. Hanya suara hujan di luar yang menemani. Di dalam hati Maya, sebuah tekad semakin kuat. Ia tidak bisa hanya bersembunyi. Ia harus melawan, meskipun taruhannya adalah hidupnya sendiri. Karena kebenaran tidak akan datang dengan sendirinya. Ia harus mengejarnya, bahkan jika harus melawan bayangan yang terus mengintai dari kegelapan. Maya tidak bisa tidur malam itu. Map berisi dokumen hasil penyusupannya tergeletak di meja, seakan-akan benda itu memiliki mata yang terus mengawasinya. Setiap kali ia menutup mata, ia kembali mendengar suara langkah pria misterius yang mengejarnya, terngiang jelas dalam kepalanya. Rani, yang semula berniat menemani, akhirnya tertidur di sofa dengan selimut tipis. Maya sendiri hanya duduk di kursi, memandangi lembaran-lembaran yang menjadi kunci hidupnya. Di sana, jelas tertulis catatan Ilham yang membuktikan ia tidak terlibat. Namun, Maya tahu satu hal, bukti itu juga akan menarik perhatian orang-orang yang berusaha menutup rapat kasus ini. Kalau aku salah langkah, bisiknya pada diri sendiri, semuanya akan berakhir. Pagi hari, kabar buruk datang lebih cepat dari yang ia duga. Rani membangunkannya dengan wajah pucat. "Mei, kamu harus lihat ini," katanya sambil menyodorkan ponsel. Di layar, berita utama portal online menampilkan headline. Bukti baru keterlibatan Maya dalam kasus Ilham Pradipta. Artikel itu memuat foto hasil tangkapan layar email yang pernah Maya terima secara anonim, yang menampilkan nama Dani, tapi kini ditambahkan dengan narasi bahwa Maya juga ikut mengatur aliran dana bersama Ilham. Maya terperangah. "Ini tidak mungkin. Itu foto yang aku dapat. Bagaimana bisa sampai ke media?" Rani menggigit bibir. "Seseorang tahu kamu menerimanya. Dan mereka memelintirnya agar terlihat seperti kamu bagian dari permainan." Dunia Maya seakan runtuh di hadapannya. Ia baru saja menemukan bukti yang bisa membersihkannya, tapi orang lain lebih dulu menyebarkan bukti palsu untuk menjatuhkannya. Hari itu juga,
Maya memutuskan menemui Rendra lagi. Mereka bertemu di sebuah gudang tua yang jarang dipakai di pinggiran kota, sesuai pesan singkat darinya. Begitu bertemu, Rendra terlihat gelisah. "Maya, kamu gila. Aku dengar kantor sudah mencurigai ada seseorang yang menyusup ke ruang arsip. Kalau mereka tahu itu kamu, aku tidak peduli." Maya memotong cepat, matanya penuh amarah. Ia mengeluarkan map dari tasnya. "Aku punya bukti, Rendra." Ilham menulis dengan tangannya sendiri bahwa aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya dijebak. Rendra menatap lembaran itu dengan mata membelalak. "Astaga, ini bisa mengubah segalanya. Tapi, kamu yakin tidak ada yang tahu kamu mengambil ini?" Maya terdiam. Wajah pria bertopi hitam yang mengejarnya semalam kembali terlintas. "Ada seseorang yang melihatku. Tapi aku berhasil lolos." Rendra menutup wajah dengan kedua tangannya. "Berarti waktumu tidak banyak, Mei. Mereka pasti sudah tahu kamu pegang sesuatu yang penting." Saat Maya kembali ke apartemen, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya dingin. Pintu apartemennya sedikit terbuka, padahal ia yakin menguncinya sebelum pergi. "Ran?" panggilnya pelan, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Dengan langkah hati-hati, Maya masuk. Apartemen itu berantakan. Laci-laci terbuka, kertas-kertas berserakan di lantai. Dan Rani tidak ada di sana. Maya hampir panik. Ia mencari ke seluruh ruangan, tapi hanya menemukan secarik kertas kecil di atas meja. Tulisan tangan Rani terbaca jelas. "Aku harus pergi sebentar. Jangan panik. Percaya padaku." Maya menggenggam kertas itu erat. Tapi alih-alih lega, hatinya justru diliputi curiga. Kenapa Rani pergi begitu saja? Kenapa meninggalkan apartemen dalam keadaan berantakan? Apakah Rani diculik? Atau, apakah ia sengaja meninggalkan semua ini untuk membuat Maya percaya sesuatu yang tidak benar? Sore itu, Maya mendapat pesan lain, kali ini dari nomor tak dikenal. "Kalau kamu ingin sahabatmu selamat, datang sendiri ke gudang pelabuhan lama malam ini. Jangan bawa siapapun." Tangan Maya gemetar membaca pesan itu. Apakah ini berarti Rani benar-benar diculik? Atau hanya jebakan agar ia datang sendirian? Kepalanya penuh tanda tanya. Tapi ada satu hal yang pasti, ia tidak bisa diam saja. Malam hari, Maya datang ke pelabuhan lama. Tempat itu gelap dan sepi, hanya suara ombak menghantam dinding beton. Ia melangkah pelan, berusaha menjaga napas agar tidak terdengar. Di ujung gudang, ia melihat cahaya redup dari lampu gantung tua. Di sana, seorang pria berdiri menunggunya. Dan ketika pria itu maju ke cahaya, Maya tertegun. "Dani," bisiknya. Dani menatapnya dingin. "Kamu memang keras kepala, Maya. Aku sudah bilang, jangan percaya siapapun." "Di mana Rani?" tanya Maya, nadanya tegas. "Dia aman, sejauh ini," jawab Dani samar. "Tapi itu tergantung kamu." Maya mengepalkan tangan. "Kamu terlibat dalam semua ini, ya? Kau yang memanfaatkan Ilham, kau juga yang menjebakku." Dani mendekat, suaranya rendah tapi menusuk. "Aku bukan dalang. Tapi aku ada di dalam lingkaran. Ilham terlalu banyak tahu, dan dia tidak bisa dikendalikan. Seseorang harus menyingkirkannya." Maya menahan air mata. "Lalu kenapa aku? Kenapa harus aku yang dijadikan kambing hitam?" "Karena kamu mudah dipatahkan. Kamu bukan siapa-siapa, Maya. Kalau kamu hilang, tidak ada yang peduli." Kata-kata itu menusuk jantungnya. Maya ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Sebelum Dani bisa melangkah lebih dekat, tiba-tiba suara keras terdengar dari luar gudang. Beberapa orang masuk dengan senter dan langkah tergesa. Dani menoleh cepat, wajahnya tegang. "Brengsek," desisnya. Ia menatap Maya sekali lagi, lalu berlari keluar melalui pintu belakang. Maya berdiri gemetar, tidak tahu siapa yang datang. Dari cahaya senter, ia melihat beberapa pria berbaju hitam, wajah mereka tertutup masker. Salah satu dari mereka berteriak, "Tangkap dia!" Maya langsung berlari, kakinya nyaris lumpuh karena ketakutan. Ia berlari menembus gelap, menabrak peti-peti kayu, hampir jatuh ke air laut. Suara langkah para pria itu semakin dekat.
Dengan sisa tenaga, Maya menyelinap ke celah sempit di antara kontainer. Nafasnya memburu, keringat bercampur air mata. Ia sadar satu hal, ada mata-mata di sekitarnya, mungkin bahkan di lingkaran terdekatnya. Dan semakin ia mencari kebenaran, semakin dalam ia terjebak dalam permainan yang bisa merenggut nyawanya kapan saja. Maya berbisik pada dirinya sendiri, dengan suara gemetar namun penuh tekad. Aku tidak boleh kalah. Aku harus tahu siapa dalangnya, sebelum mereka menghancurkan segalanya. Malam itu, hujan turun deras, seakan langit pun menumpahkan segala resah yang mengendap di bumi. Maya berlari di sepanjang jalanan basah, mantel panjangnya sudah kuyup, rambutnya menempel di wajah pucatnya. Di genggamannya, ia membawa map coklat lusuh yang baru saja berhasil ia rebut dari seseorang yang mencoba kabur ketika mereka bertemu di gudang tua pinggiran kota. Map itu berisi dokumen, bukti yang bisa mengubah segalanya. Tapi yang lebih mengerikan, di antara kertas-kertas itu, Maya menemukan foto dirinya bersama Ilham yang diambil diam-diam, bertahun-tahun lalu. Di balik foto itu, ada coretan tangan, target, Maya. Kambing hitam sempurna. Tangannya bergetar. Tenggorokannya tercekat. Ia tidak pernah merasa begitu dekat dengan kebenaran, sekaligus begitu hancur oleh kenyataan yang mengintai. Di rumah kontrakannya yang sepi, Maya menutup semua tirai jendela dan mengunci pintu berkali-kali. Map itu ia letakkan di atas meja kayu. Setiap lembar kertas ia baca perlahan. Ada laporan keuangan yang dimanipulasi, dokumen transfer gelap atas nama Ilham, hingga daftar nama orang-orang yang pernah ditindasnya. Namun, di antara semua itu, satu nama terus berulang, Raka Suryana. Mata Maya membesar. Raka, mantan rekan kerjanya di BRI, pria yang dulu ia anggap sahabat, yang tiba-tiba menghilang setelah konflik internal pecah. Semua dokumen menunjuk pada satu hal, dialah yang menyimpan dendam lama pada Ilham. Dan lebih gawat lagi, ada catatan tentang bagaimana Raka menyiapkan jebakan agar Maya terlihat seolah-olah menjadi dalang. Semua disusun rapi, rekaman manipulatif, transaksi fiktif yang memakai namanya, hingga foto-foto lama yang dijadikan alat framing. Maya terduduk, wajahnya memucat. Jadi selama ini, aku hanya pion, bisiknya lirih. Ketukan keras di pintu membuat jantungnya hampir meloncat dari dada. To, Maya, kami tahu kamu di dalam. Buka pintu sekarang juga. Itu suara polisi. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki berat dan percakapan singkat terdengar dari luar. Mereka seperti sudah dikerahkan untuk menangkapnya malam itu juga. Maya panik. Ia meraih map itu, lalu menyelipkannya ke dalam tas hitam. Dengan cepat, ia membuka jendela belakang dan keluar menerobos hujan. Jalan setapak yang becek membuat sepatunya licin, tapi ia tak peduli. Di dalam kepanikan itu, hanya satu hal yang ia tahu, ia harus menemukan Raka sebelum semua terlambat. Beberapa jam kemudian, Maya berdiri di depan sebuah rumah tua yang sudah lama ia kenal. Rumah itu dulu sering menjadi tempat nongkrong mereka saat masih bekerja bersama. Lampu di dalamnya menyala samar, meski tampak tak berpenghuni. Ia mengatur napas, lalu melangkah masuk lewat pintu yang ternyata tidak terkunci. Bau apek menyambutnya, bercampur dengan aroma rokok yang masih baru padam. Maya. Sebuah suara berat terdengar dari sudut ruangan. Maya menoleh cepat. Di sana, berdiri Raka dengan senyum miring, matanya memancarkan kepuasan. Ia tidak terkejut sama sekali melihat Maya datang. Seolah ia memang menunggunya. Jadi, kau akhirnya menemukan potongan puzzle itu, ucap Raka sambil menyalakan rokok lain. Asapnya memenuhi ruangan, membuat Maya hampir batuk. Maya melangkah maju dengan penuh emosi. Kenapa aku? Kenapa kau harus menjadikanku kambing hitam? Raka terkekeh pelan, lalu mendekat. Karena kau yang paling sempurna untuk peran itu. Semua orang tahu kau punya hubungan dekat dengan Ilham di masa lalu. Kau juga punya masalah dengannya. Jadi, siapa lagi yang lebih cocok? Raka, kau gila, seru Maya, suaranya bergetar. Pria itu hanya mengangkat bahu. Aku tidak peduli apa katamu. Aku sudah terlalu lama menanggung penderitaan karena Ilham. Dia menghancurkan hidupku, mencampakkan aku. Jadi aku pastikan dia membayar.
Dan kau, Maya, kau hanya jalan pintasku agar aku bisa lolos bersih. Maya menggenggam tasnya erat. Hatinya dipenuhi amarah, tapi juga rasa takut yang menghantam. Kau pikir aku akan diam saja? Katanya dengan lirih namun penuh tekad. Aku akan buktikan semuanya, Raka. Aku akan buka siapa sebenarnya kau di balik semua ini. Raka menatapnya lama, lalu tertawa pendek. Silakan coba. Tapi sebelum kau sempat melakukannya, aku pastikan kau akan dihancurkan. Polisi sudah ada di luar sana, Maya. Mereka mencari kambing hitam, dan aku sudah menyiapkan panggung untukmu. Jantung Maya mencelos. Ia sadar, pertarungan ini bukan lagi sekadar soal membersihkan nama baik. Ini soal hidup dan mati. Dan malam itu, di antara deru hujan dan ketegangan yang menusuk, Maya tahu, konflik sebenarnya baru saja mencapai titik paling berbahaya. Matahari baru saja terbit ketika Maya membuka mata. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tak menemukan kata istirahat. Semalaman ia tidak benar-benar tidur. Di kepalanya bergulung rencana-rencana, kemungkinan-kemungkinan, dan ketakutan-ketakutan yang tak bisa diabaikan. Map coklat yang berisi dokumen-dokumen curian masih tersusun rapi di atas meja. Setiap helai kertas adalah beban sekaligus harapan. Bukti itu kini bukan sekadar kertas, ia adalah senjata, meski rentan, yang harus dipakai dengan hati-hati. Polisi masih mencari jejaknya. Berita-berita pagi menyajikan foto wajahnya seperti potret berita utama. Perempuan yang diduga menjadi bagian dari konspirasi besar. Di antara komentar pedas dan simpati yang jarang, ada juga panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal, ancaman samar, permintaan agar ia menyerah. Tetapi suara keberanian yang selama ini terpendam mulai membesar. Maya tahu, menyerah berarti mati, bukan sekadar ditangkap, tetapi hancurnya segala yang pernah ia bangun. Ia memilih berperang, tidak dengan senjata, melainkan dengan bukti, kecerdikan, dan jaringan kecil orang yang masih mau percaya. Langkah pertama adalah menemukan sekutu yang aman. Rendra, pria yang dulu bekerja di bagian audit, adalah satu-satunya yang sejak awal menunjukkan keberanian untuk membantu. Ketika mereka bertemu di sebuah kafe terlindung, wajah Rendra tampak lebih kusut dari biasanya. Tangannya bergetar memegang cangkir, tetapi matanya penuh tekad. "Apa rencanamu?" tanya Rendra, tanpa basa-basi. Maya menatapnya. "Kita harus memaksa jejak digital keluar. Raka mungkin punya banyak alat untuk memalsukan dokumen, tapi komputer, server, dan log transfer punya kesalahan kecil yang tak mungkin sempurna. Aku perlu akses ke server lama, catatan IP, dan log masuk dari beberapa akun yang disebut di dokumen." Rendra menghela napas panjang. "Itu berbahaya. Kalau ketahuan kita masuk ke server itu tanpa izin, kita bisa dianggap pelaku." "Aku tidak minta kau melakukannya sendiri," potong Maya. "Ada satu penyidik Komang yang kurasa belum terkorupsi. Dia pernah menemuiku di awal penyelidikan dan memperlihatkan ragu di matanya. Aku butuh dia membocorkan izin akses sementara ke kita, secara diam-diam." Rendra menatap Maya lama. "Kau yakin bisa dipercaya? Jika Komang melibatkan atasannya, semua rencana ini akan runtuh." "Aku tahu risikonya. Tapi kita tidak punya pilihan lain." Maya menarik napas, lalu menambahkan, "Dan ada Rani. Dia hilang beberapa malam lalu, tapi aku tahu dia tidak benar-benar ditangkap. Aku dapat pesan samar dari nomor yang berbeda. Dia sedang hidup di luar radar. Kalau kita berhasil meyakinkan Komang, mungkin kita bisa menyelamatkan Rani juga." Rendra mengangguk pelan. "Baik, aku akan coba. Tapi kalau ini berakhir buruk, kita harus siap," jawab Maya singkat. Permainan intelijen itu dimulai dengan langkah-langkah halus. Komang, penyidik yang tampak jujur, bertemu dengan Maya di sebuah kantor kecil yang sepi. Ia menyodorkan secangkir kopi, namun tatapannya sulit menyembunyikan kecemasan. "Aku belum bisa langsung memberikan akses penuh," kata Komang. "Tapi aku bisa memberimu snapshot log, catatan yang tidak akan segera dicurigai. Ingat, apa yang kita lakukan ini berisiko. Jika salah satu dari kita ketahuan mengunggah sesuatu ke publik tanpa proses forensik yang benar, maka bukti itu bisa dianggap manipulasi." Maya mengangguk. "Aku paham. Kita perlu rantai bukti rapi."
Bukan soal viral di media dulu, tapi bagaimana membuat jejak yang tak terbantahkan, transfer, IP, metadata foto, serta kesesuaian waktu. Jika ada kesalahan kecil di data palsu Raka, kita bisa menunjukkannya. Dalam waktu beberapa hari, Komang memberi mereka potongan-potongan log. Rendra bekerja siang malam, menguraikan jejak log, mengkonfrontasikan metadata, dan memeriksa perbedaan kecil yang tampak tak berarti bagi orang awam, waktu sinkronisasi server yang berbeda, perbedaan zona waktu, hash file yang tidak cocok, serta pola akses yang menunjukkan akun digunakan dari lokasi yang bukan milik Raka. Di antara ribuan baris data itu, sebuah nama muncul berulang seperti bunyi lonceng yang membawa kebenaran. Alamat IP yang mengarah ke sebuah warnet kecil di pinggiran kota, tempat yang sering dipakai orang tanpa jejak identitas. Tapi ada satu hal yang aneh, pola akses berulang pada jam-jam saat Dani biasanya tidak bekerja. Maya membaca hasil itu berkali-kali. Dani, gumamnya. Jadi ada dua lapis di sini, Raka sebagai pelaksana lapangan, Dani yang mungkin mengkoordinir dari balik layar. Rendra menatap lekat. Kita harus hati-hati. Membuka peran Dani terlalu cepat bisa membuatnya kabur. Maya menutup mata, lalu tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum orang yang tahu permainan akan semakin brutal. Langkah berikutnya adalah publikasi yang terukur. Mereka tidak bisa langsung menyerang Dani di muka publik tanpa bukti yang solid. Jadi Maya merancang jebakan informasi. Sebuah dokumen ringkasan kecil tentang ketidakcocokan metadata yang mereka temukan, dikemas sebagai laporan internal, anonim dan dikirim ke beberapa jurnalis investigasi yang terkenal tegas dan tidak mudah dibeli. Dua dari mereka, wartawan bernama Sari dan Taufik, menanggapi. Keduanya bersedia memeriksa dokumen itu secara independen. Ketika artikel pertama muncul, bukan opini, melainkan laporan faktual tentang anomali digital pada dokumen lama, gelombang mulai berubah. Pembaca mulai bertanya. Komentar di media sosial berbalik dari sekadar, siapa dia, menjadi, tunggu dulu, ada bukti lain yang tidak masuk akal. Pihak kepolisian mulai merasa tergelitik, dan atasan Komang yang selama ini skeptis mendadak meminta klarifikasi. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa balasan. Dani tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, akun-akun anonim yang mendukung narasi Raka kembali menggaung, menuduh wartawan sebagai penyebar kebohongan. Surat kabar yang semula netral menerima ancaman hukum. Telepon Maya berdering sepanjang malam, ancaman, tawaran damai yang merendahkan, hingga suara-suara yang mencoba menakutinya agar menghentikan langkah. Tetapi di balik ancaman itu, ada hasil nyata juga. Komang mendapatkan izin resmi untuk membuka penyelidikan log secara formal setelah tekanan media dan bukti awal. Polisi memanggil beberapa saksi tambahan, dan satu persatu kebohongan mulai diterawang. Raka mulai terlihat gelisah. Namanya muncul dalam pemantauan pihak berwajib. Dani, yang masih bersembunyi di balik bayang-bayang, mengirim pesan ke beberapa kontaknya agar bersiap-siap. Maya tahu waktu semakin sempit. Di saat genting itu, kabar luar biasa datang, Rani muncul kembali. Ia datang ke sebuah koperasi kecil di luar kota, datang tanpa pamrih, membawa sebuah flashdisk kecil dan wajah yang terlihat lebih tegar daripada sebelumnya. Ia menceritakan 2 minggu berlalu dalam kepungan, ia dipaksa mengikuti arahan singkat, dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, namun sempat mendengar obrolan penting antara 2 orang, salah satunya Dani. Rani berhasil mengorek sedikit informasi dari obrolan itu, lalu menyembunyikan flashdisk yang berisi rekaman suara mereka. Maya menahan napas ketika memutar ulang rekaman itu. Suara itu kasar, suara 2 pria berdiskusi tentang pengaturan panggung, tentang bagaimana dokumen palsu akan diproduksi dan disebarkan lewat kanal-kanal tertentu. Salah satu nama yang jelas terdengar adalah nama Dani, yang memerintahkan langkah demi langkah. Dalam rekaman itu pula terdengar tawa kecil Raka, mengonfirmasi peranannya. Itu bukan sekadar bukti, itu pengakuan yang direkam. Maya menutup mata sejenak. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tetapi karena lega yang luar biasa. Akhirnya, bisiknya. Langit pagi itu redup, seolah ikut menahan napas bersama Maya. Ia berdiri di balkon kecil rumah persembunyiannya, menatap jalanan sepi yang basah oleh sisa hujan semalam. Di tangannya,
Sebuah flash disk kecil yang diberikan Rani berputar-putar tanpa henti. Benda sederhana itu kini adalah kunci segalanya, bukti suara Danny dan Raka yang membicarakan pembunuhan Ilham serta skenario menjadikan Maya sebagai kambing hitam. Namun Maya tahu, bukti ini belum berarti apa-apa jika tidak dipublikasikan dengan cara yang tepat. Danny masih bebas, dan selama ia bernapas, ancaman itu nyata. Ia bisa saja membalikkan keadaan kapan saja. Hari itu, sebuah konferensi pers darurat diadakan oleh kepolisian. Berita mendadak ini mengguncang publik. Maya, dengan pengawalan ketat Komang dan timnya, hadir bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai saksi kunci. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh tekad. Di hadapan kamera yang menyorot tajam, ia membuka laptop kecil, menyambungkan flash disk, lalu menyalakan rekaman suara. Semua harus sesuai rencana. Ilham akan dihabisi, dan Maya, dia sempurna untuk dijadikan kambing hitam. Orang-orang akan langsung percaya, karena sejarah mereka berdua. Kita tinggal duduk menonton. Hahaha, kau benar. Dia tidak akan pernah bisa kabur. Suara Danny dan Raka terdengar jelas, menggema di seluruh ruangan. Wartawan menahan napas, sebagian langsung menulis cepat di layar ponsel. Beberapa polisi saling berpandangan, wajah mereka tegang. Maya menatap lurus ke arah mikrofon. Selama ini, saya dituduh tanpa bukti. Hidup saya hancur. Tapi kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Inilah suara asli dari orang-orang yang sebenarnya berada di balik pembunuhan Ilham Pradipta. Ruangan hening sesaat, lalu riuh rendah suara wartawan memenuhi udara. Penangkapan Raka yang sudah dilakukan malam sebelumnya akhirnya diumumkan secara resmi. Pria itu kini duduk di balik jeruji besi, wajahnya muram dan penuh kebencian. Ia tidak lagi bisa mengelak setelah rekaman itu diperdengarkan. Namun Danny masih buron. Nama dan fotonya mulai terpampang di layar televisi, media sosial, dan surat kabar. Publik, yang tadinya mencaci Maya, kini berbalik menekan aparat agar segera menangkap otak sebenarnya. Komang mendekati Maya setelah konferensi selesai. Ini baru permulaan. Kau sudah membuktikan dirimu bukan pelaku. Tapi Danny, dia lebih licin dari yang kita kira. Kau siap jika dia membalas? Maya menghela napas panjang. Aku sudah melewati neraka, Komang. Kalau dia ingin melawan, aku tidak akan mundur. Malam berikutnya, kabar mengejutkan datang. Polisi berhasil melacak Danny di sebuah villa mewah di daerah pegunungan. Operasi penangkapan dilakukan dengan cepat, dan kali ini Danny tidak punya banyak waktu untuk kabur. Ia ditangkap dalam keadaan terpojok, wajahnya tetap penuh kesombongan. Bahkan ketika borgol melingkar di tangannya, Danny masih sempat menatap kamera wartawan dengan senyum tipis yang menusuk. Permainan belum selesai, katanya lirih, sebelum dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Beberapa bulan kemudian, persidangan berlangsung. Publik memenuhi ruang sidang, sebagian ingin melihat Maya, sebagian ingin memastikan Danny dan Raka benar-benar dijatuhi hukuman. Hakim membacakan putusan dengan suara tegas. Raka Suryana dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena terbukti sebagai eksekutor pembunuhan Ilham serta perancang manipulasi dokumen. Danny Wiratama sebagai otak utama, mendapat hukuman mati karena dianggap merencanakan kejahatan secara sistematis dan membahayakan banyak pihak. Maya duduk di kursi saksi, matanya berkaca-kaca. Tangannya bergetar ketika hakim menyatakan bahwa dirinya dibebaskan dari semua tuduhan. Ruangan itu bergemuruh, sebagian tepuk tangan, sebagian hanya menghela napas lega. Selepas sidang, Maya berjalan keluar dengan langkah yang pelan tapi mantap. Wartawan mengerubutinya, mikrofon berjejer di hadapannya. Maya, bagaimana perasaanmu sekarang setelah semua ini berakhir? Ia berhenti sejenak, menatap kerumunan dengan mata yang penuh luka namun juga harapan. Saya kehilangan banyak hal. Nama baik, pekerjaan, bahkan rasa percaya saya pada dunia ini. Tapi saya juga belajar, bahwa kebenaran, seberapapun dalamnya disembunyikan, akan selalu menemukan jalan keluar. Saya tidak sempurna, tapi saya bukan pembunuh. Saya hanya korban permainan kotor. Suasana hening beberapa detik, lalu sorakan kecil terdengar. Maya tersenyum samar, lalu melangkah pergi. Malam itu, di rumah kecil yang baru ia sewa,
Maya duduk di beranda. Angin sejuk berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Ia memejamkan mata, merasakan untuk pertama kalinya dalam sekian lama, bebas. Namun jauh di lubuk hatinya, Maya tahu luka ini tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia sudah berubah, dari seorang wanita biasa menjadi sosok yang mengerti pahitnya pengkhianatan, kerasnya perjuangan, dan indahnya kebenaran yang akhirnya terungkap. Dengan suara pelan, hampir seperti doa, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku selamat, dan aku akan terus hidup, untuk membuktikan bahwa aku lebih kuat dari semua fitnah ini. Langit malam berkilau bintang, seolah ikut merayakan kemenangan yang diperoleh dengan darah, air mata, dan keberanian.